Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Vivi Fitriani dalam video pembelajaran fisika. Di video ini akan membahas mengenai pengukuran, besaran satuan, angka penting, notasi ilmiah, dan dimensi. Pernahkah kalian mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap individu itu berbeda-beda. Karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur yang baku, misalnya penggaris, meteran, jangka sorong, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya panjang. Nah, membahas masalah alat ukur dan besaran tidak terlepas dari pembahasan kali ini, yaitu tentang pengukuran. Di SMP kalian juga telah mempelajari materi ini. Nah, apa sih sebenarnya pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Dalam pengukuran, salah satunya untuk besaran-besaran fisika, perlu menggunakan alat ukur yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, agar ini bisa akurat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Di antaranya, pertama, ada akurasi. Akurasi merupakan ketepatan sistem pengukuran yang mengarah pada seberapa dekat nilai yang disetujui dengan pengukuran yang berulang. Lalu ada presisi, yaitu merupakan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai pengukuran yang sebenarnya. Yang terakhir, yaitu kepekaan atau sensitivitas merupakan kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas ketidakpastian dalam pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran ditulis sebagai X sama dengan X0 plus min delta X. Dengan X adalah hasil pengukuran, X0 adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar, dan delta X adalah ketidakpastiannya. Ada dua jenis ketidakpastian pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Yang pertama, ada ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, dan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Selanjutnya ada ketidakpastian pengukuran berulang. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, harus dilakukan pengukuran secara berulang. Pada pengukuran berulang, nilai terbaik untuk menggantikan nilai benar X0 adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya dapat digantikan oleh nilai simpangan baku nilai rata-rata sampel. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Dia menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya. Semakin kecil nilainya, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian delta X disebut ketidakpastian mutlak. Pada pengukuran berulang dikenal istilah ketidakpastian relatif, yaitu perbandingan ketidakpastian pengukuran berulang dengan nilai rata-rata pengukuran. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X rata-rata dikali dengan 100%. Nilai ketidakpastian relatif menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah sebagai berikut. Relatif 10% berhak atas 2 angka. Relatif 1% berhak atas 3 angka. Dan relatif 0,1% berhak atas 4 angka.
Kesalahan dalam pengukuran. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai sebenarnya. Kesalahan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang diakibatkan oleh keterbatasan pada pengamat. Misalnya, kurang terampilnya pengamat menggunakan alat ukur, kesalahan membaca hasil pengukuran, dan kesalahan paralaks. Kedua, ada kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik diakibatkan oleh kesalahan pada instrumen yang digunakan. Beberapa instrumen mungkin dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan tekanan ruangan, medan listrik, medan magnet, dan medan gravitasi. Terakhir ada kesalahan acak. Kesalahan acak merupakan kesalahan yang berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dan hanya bersifat sementara. Kesalahan acak terjadi secara kebetulan atau tanpa disengaja dan bervariasi dari pengujian ke pengujian lainnya. Kesalahan acak sulit dihindari disebabkan oleh fluktuasi yang tidak dapat diduga. Sebab kesalahan acak tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi merupakan bagian dari pengaruh yang memiliki kontribusi kesalahan dalam pelaksanaan pengujian. Selanjutnya kita akan membahas instrumen pengukuran besaran. Untuk mengukur suatu besaran digunakan berbagai jenis alat. Jenis alat yang digunakan bergantung pada berbagai hal, antara lain ketelitian yang digunakan, ukuran benda yang diukur, bentuk benda yang akan diukur, dan wujud benda yang akan diukur. Instrumen pengukuran besaran yang akan kita bahas kali ini adalah instrumen pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Berikut ini contoh pengukurannya. Yang pertama ada mistar. Jarak antara dua garis pendek berdekatan pada mistar yang biasa Anda gunakan adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nilai tersebut merupakan skala terkecil pada mistar. Sedangkan untuk ketidakpastian mistar adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah kali 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah contoh penggunaan mistar dengan baik dan benar. Perhatikan gambarnya ya. Berikut merupakan contoh soal dari penggunaan mistar. Di sini ada sebuah batang yang diletakkan pada mistar, di mana ujung satunya dimulai dari 0,3 cm dan berakhir di 3,1 cm. Jadi hasil pengukurannya 3,1 dikurang 0,3 sama dengan 2,8 cm. Dan untuk penulisan hasil pengukuran yaitu hasil pengukuran yang tadi 2,8 cm plus minus ketidakpastiannya, di mana ketidakpastian pada mistar adalah 0,05 cm. Instrumen pengukuran panjang yang kedua yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri atas dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser, dan terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan ketidakpastian jangka sorong adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dikali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Jangka sorong sendiri itu berfungsi sebagai yaitu yang pertama rahang atas. Rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam. Misalnya kita mau mengukur diameter dalam sebuah cincin. Dan ada rahang bawah. Rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur diameter luar. Misalnya kita mau mengukur diameter luar cincin. Selanjutnya ada batang pengukur kedalaman. Ini contohnya bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman dari tutup pena atau tutup spidol. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan hasil pengukuran yang diperoleh dari skala tetap, yaitu
angka terakhir atau garis terakhir yang ada di sebelah kiri tanda 0 dari skala Nonius. Yang kedua, kita tentukan hasil pengukuran pada skala Nonius dengan cara mencari skala Nonius yang berimpit dengan skala tetap. Yang ketiga, kita jumlahkan hasil pengukuran skala tetap dan skala Nonius. Perhatikan contoh soal berikut. Berikut adalah contoh soal dari penggunaan jangka sorong. Di sini kita menggunakan rahang bawah untuk mengukur tebal dari balok. Skala utamanya yaitu garis terakhir dari 0 skala Nonius. Di sini garis terakhirnya ada 3,1. Nah, untuk melihat skala Nonius, kita lihat garis yang berimpit di skala Nonius dan skala utama. Di sini garis yang berimpit yaitu pada angka 9. Jadi hasil pengukurannya adalah 3,1 cm ditambah skala Noniusnya 9 tadi kan garisnya. Nah, 9 ini kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya 3,19 cm. Instrumen pengukuran besaran panjang yang selanjutnya adalah mikrometer skrup. Skala utama tertera pada selubung dalam yang tidak bergerak dan skala Nonius tertera pada selubung luar yang dapat bergerak, maju dan mundur. Skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Adapun ketidakpastian mikrometer skrup adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm atau 0,0005 cm. Berikut adalah gambar dari mikrometer skrup dan bagian-bagiannya. Silahkan diamati. Cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hasil pengukuran yang diperoleh dari skala tetap. Yang kedua, tentukan hasil pengukuran pada skala Nonius dengan cara mencari skala Nonius yang berimpit dengan garis tengah skala tetap. Dan yang ketiga, yaitu jumlahkan hasil pengukuran skala tetap dengan skala Nonius. Perhatikan contoh soal berikut. Berikut merupakan contoh soal dari penggunaan mikrometer skrup. Hitunglah ketebalan benda dari hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Nah, di sini kita lihat skala utamanya yaitu 4,5 mm. Dan skala Nonius yaitu skala yang berimpit dengan garis tengah skala utama di sini yaitu 38. Nah, 38 ini kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Didapatlah skala Noniusnya 0,38 mm. Jadi, ketebalan dari hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup adalah skala utama ditambah skala Nonius 4,5 mm ditambah 0,38 mm sama dengan 4,88 mm. Instrumen pengukuran besaran yang selanjutnya adalah instrumen pengukuran massa. Alat untuk mengukur massa disebut dengan neraca atau timbangan. Adapun neraca yang biasa digunakan di laboratorium fisika adalah neraca elektronik, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca 3 lengan memiliki skala terkecil yang terdapat pada lengan pertama atau lengan yang di depan yaitu 0,1 gram. Adapun neraca 4 lengan memiliki skala terkecil 0,01 gram. Sedangkan ketidakpastian dari neraca 3 lengan dan neraca 4 lengan adalah setengah dari skala terkecilnya. Berikut gambar dari contoh-contoh beberapa neraca. Di sini ada neraca Ohaus digital, neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Instrumen pengukuran besaran yang selanjutnya adalah instrumen pengukuran waktu. Alat ukur waktu yang umum digunakan dalam percobaan fisika adalah stopwatch. Dengan stopwatch digital, selang waktu yang diukur dapat langsung dibaca pada layar stopwatch. Sedangkan pada stopwatch analog, jarak antara dua gores panjang yang ada angkanya adalah 2 sekon. Jarak itu dibagi menjadi 20 skala. Dengan demikian, skala terkecilnya adalah 2 dibagi 20, sama dengan 0,1 sekon. Sedangkan
Untuk ketidakpastian stopwatch tersebut adalah setengah dikali 0,1 sekon sama dengan 0,05 sekon.